Damkar beraksi, Satria Biru. Minggu 16 November 2025, kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat yang diduga dipicu kabel sutet putus hingga menyambar rumah warga. Warga sempat mendengar suara dentuman keras sebelum api membesar. Tim Damkar DKI Jakarta segera dikerahkan dan memulai pemadaman pada pukul 16.36 waktu Indonesia Barat. Berkat pengarahan 21 unit gabungan dan lebih dari 100 personel, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan dalam operasi yang berlangsung hampir 2 jam. Peristiwa ini menghanguskan sekitar 40 rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi ke lokasi aman. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya apa, Pak? Meledak ini, jadi api ke bawah. Meledak dari Sutet meledak gitu, keluar gitu, jadi itunya ke bawah. apa kabel yang putusnya itu ya? Bukan kabelnya, Apinya ke bawah. Iya, percikan itu. Rabu 12 November 2025, seorang warga bernama Suparni berusia 58 tahun mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari lantai 2 sebuah bangunan di perumahan Jalan Raya Munggu, Tanah Lot, Badung. Korban yang berprofesi sebagai tukang kebun mengalami patah pada tangan kanan serta pendarahan di bagian hidung. Tim rescue Regu C Damkar Badung segera melakukan evakuasi, bekerja selama 30 menit dengan bantuan BPBD Tabanan, ambulans Desa Cemagi, dan warga sekitar. Korban kemudian berhasil dievakuasi dengan aman dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Jumat siang 14 November 2025, kebakaran hebat melanda sebuah ruko yang juga merupakan toko elektronik di RT 02 Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalsel sekitar pukul 12.25 WITA. Saat proses pemadaman, relawan dan petugas menaiki kanopi untuk menjangkau lantai 2. Namun kanopi tersebut ambruk akibat tidak mampu menahan beban. Beberapa relawan dilaporkan mengalami luka-luka dan segera mendapatkan pertolongan. Material elektronik di dalam bangunan membuat api cepat membesar, namun upaya pemadaman terus dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi bangunan yang tak stabil. Setelah kerja keras petugas damkar dan relawan di lapangan, akhirnya api berhasil dipadamkan. Peristiwa diketahui ketika warga yang melintas di depan ruko melihat asap hitam keluar dari lantai 2. Asap semakin tebal hingga nyala api mulai tampak. Menyadari hal itu, pemilik ruko segera melapor. Petugas tiba beberapa saat kemudian saat api sudah membesar. Selasa 11 November 2025, seorang anak perempuan bernama Chelsea Tuela terjatuh ke dalam sebuah sumur di Desa Rumoong Bawah, Jaga 5, Kecamatan Amurang Barat, Minahasa Selatan. Warga yang melihat kejadian itu langsung melapor dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minsel segera bergerak cepat sesuai arahan Bupati agar setiap laporan masyarakat diprioritaskan demi keselamatan warga. Dengan mengerahkan mobil pemadam dan ambulans, petugas melakukan proses evakuasi secara hati-hati sambil berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Setelah upaya penyelamatan yang penuh kehati-hatian, anak tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Minggu malam 16 November 2025,
Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kobaran api diduga dipicu korsleting listrik dan cepat membesar akibat angin kencang hingga merembet ke puluhan rumah hanya dalam hitungan menit. Menindaklanjuti laporan warga, tim Damkar DKI Jakarta segera bergerak cepat dengan mengerahkan sekitar 100 personel dan 20 unit mobil pemadam untuk menahan laju perambatan api. Operasi intens dilakukan dari berbagai sisi permukiman dan setelah penanganan yang berlangsung hampir 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Peristiwa ini membuat sekitar 150 warga harus mengungsi ke tenda darurat di Gor Tanah Abang akibat rumah mereka terdampak. Ada yang tinggal di bawah, naik atas ngecek. Emang nggak ada api. Katanya pas dilihat itu kamar sebelah itu, api udah gede. Udah ini nggak ketolongan. Langsung besar gitu Pak? Langsung besar. Barang-barang saya itu habis semua barang-barang saya. Damkar beraksi, Satria Biru. Kamis 13 November 2025, sebuah truk box Daihatsu Grand Max bermuatan es krim ice terguling di tengah jembatan Suramadu setelah ban belakang kanan pecah, menyebabkan kendaraan oleng dan kehilangan kendali. Warga yang menyaksikan kejadian itu segera melapor dan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung menurunkan unit Heavy Duty Rescue untuk proses evakuasi. Setelah menstabilkan posisi kendaraan, evakuasi dilakukan dengan hati-hati sampai truk berhasil ditegakkan dan dipindahkan dari jalur utama tanpa ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Selasa malam 11 November 2025, seekor buaya sepanjang kurang lebih 2,5 meter menggemparkan warga setelah ditemukan terjebak di dalam parit di Jalan Otista, Kelurahan Tanjung Limau, Bontang. Warga yang khawatir akan keselamatan sekitar segera melapor, dan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang langsung diterjunkan ke lokasi. Dengan menggunakan peralatan penangkapan khusus, petugas menyusuri parit dan melakukan pengamanan area sebelum mengeksekusi proses evakuasi. Setelah upaya hati-hati dan terukur, buaya tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan tanpa menimbulkan korban. Kejadian ini bermula ketika warga melihat gerakan mencurigakan di saluran air pada malam hari. Setelah diperiksa, mereka terkejut menemukan seekor buaya berada di dalam saluran tersebut. Situasi itu membuat warga panik dan mereka segera melapor kepada petugas untuk penanganan lebih lanjut. Sabtu 15 November 2025, Regu Piket Pos Comal menerima laporan dari perangkat desa Kelang Depok, Kecamatan Bodeh, tentang kemunculan seekor ular sanca kembang sepanjang sekitar 3 meter di sebuah rumah warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas damkar segera bergerak menuju lokasi dan melakukan pengamanan area agar warga tetap aman. Setelah proses penangkapan yang dilakukan secara hati-hati, ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan gangguan lebih lanjut bagi masyarakat sekitar. Selasa 11 November 2025, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brawijaya, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, yang mengakibatkan 2 orang terjepit di dalam kabin mobil.
Warga segera meminta bantuan dan tim pemadam serta BPBD Kabupaten Mojokerto langsung dikerahkan ke lokasi. Proses evakuasi dilakukan menggunakan peralatan penyelamatan untuk membuka kabin yang ringsek akibat benturan. Setelah upaya intens petugas di lapangan, kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi. Betul. Minggu 16 November 2025, petugas Damkartan Kota Jambi menangani sebuah pelayanan non-kebakaran berupa evakuasi borgol yang dilakukan di Mako Damkartan. Satgas operasi dari Peleton 3 segera melakukan penanganan setelah menerima laporan, memastikan prosedur berlangsung aman dan sesuai SOP. Dengan peralatan yang memadai, proses evakuasi berjalan lancar dan borgol berhasil dilepas dengan aman. Terus jangan disantar. Lagi terus. Lagi terus. Lagi. Damkar beraksi, Satria Biru. Minggu 16 November 2025, seorang pengemudi becak bernama Wagimin ditemukan terjatuh tersungkur di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi. Laporan dari warga bernama Desi Ratnasari langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi yang tiba di lokasi sekitar pukul 13.48 waktu Indonesia Barat. Diduga korban mengalami gejala stroke dan setelah melakukan koordinasi dengan warga serta ketua RT, tim memutuskan untuk mengantarkan korban kembali ke rumahnya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran. Perjalanan menuju alamat korban berlangsung cukup panjang hingga akhirnya ia diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 16.38 waktu Indonesia Barat. Ada minyak pali itu. Bawah. Itu di bawah. Belakang banget. Di atas, ini atasnya. Minggu 16 November 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Barito Utara menangani kasus non-kebakaran yang tidak biasa, yaitu evakuasi pemotong kuku elektrik yang tersangkut di kelopak mata seorang warga bernama Sabrina. Laporan masuk pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan tim piket segera bergerak menuju RSUD Muara Teweh di Jalan Yetro Sinseng. Dengan menggunakan unit mobil rescue dan peralatan khusus seperti borcun serta toolkit, 6 personil Damkarmat melakukan proses evakuasi secara hati-hati. Setelah penanganan intens selama kurang lebih 2 jam, perangkat berhasil dilepaskan dengan aman dan kegiatan berjalan lancar tanpa kendala. Awal kejadian diketahui saat seorang wanita sedang memotong kukunya menggunakan pemotong kuku elektrik. Tanpa disangka, alat tersebut terpental dan mengenai matanya. Merasa ada sesuatu yang tersangkut, keluarga segera meminta bantuan dan melaporkan kejadian itu kepada petugas damkar setempat. Terus jangan disantar. Lagi terus. Lagi terus. Lagi. Sabtu malam 15 November 2025, seorang lansia ditemukan meninggal dunia setelah diduga terpeleset ke dalam sumur di Jalan Sumatera, Gang Haji Satarna, Ciputat, Kota Tanggerang Selatan. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung melapor dan tim Damkar Tangsel bersama petugas lainnya segera diterjunkan ke lokasi. Dengan menggunakan peralatan khusus, tim berhasil mengevakuasi jenazah korban dari dasar sumur dan mengangkatnya dengan hati-hati sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk penanganan lebih lanjut.
Senin 17 November 2025, seorang warga mengalami pembengkakan pada jarinya hingga cincin tidak dapat dilepas. Tim Damkar SBT segera menanggapi laporan tersebut dan melakukan evakuasi menggunakan alat pemotong khusus. Proses ini berlangsung sekitar 20 menit dengan hati-hati untuk menghindari cedera pada jari korban. Evakuasi berjalan lancar tanpa hambatan yang menegaskan kesiapsiagaan petugas dalam membantu warga menanggapi situasi darurat. Selasa 11 November 2025, proses evakuasi seorang pasien obesitas seberat 170 kg di perumahan Fortune Spring, Kota Tangerang berlangsung dramatis. Setelah menerima laporan, tim gabungan dari BPBD Kota Tangerang, UPT Damkar Ciledug, Binamas Polsek Ciledug, serta Tramtip Kecamatan Ciledug segera dikerahkan. Pasien berinisial J terjatuh di lantai 2 rumah dan tidak mampu bergerak sehingga petugas harus mengevakuasinya dengan tandu dan tali bantu. Akses tangga yang sempit, berkelok dan curam membuat tim bahkan harus membongkar sebagian sisi tangga agar evakuasi berjalan lancar. Setelah upaya intens selama sekitar 45 menit, pasien berhasil diturunkan dengan aman. Nah, nih untuk masyarakat nih yang memiliki unit kendaraan, khususnya mobil, harus sering dirawat. Kenapa harus sering dirawat? Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi si mobil tersebut, khususnya peralatan kelistrikan yang berada di mobil ini. Kita harus sering cek. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Apakah sudah digigit tikus, kabelnya bisa mengalami konsleting listrik. Jadi kita harus menghindari pada saat kita menggunakan mobil tersebut, jangan sampai terjadi konsleting di dalam unit mobil tersebut. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan kebakaran mobil. Ya, ini seperti mobil ini. Aduh, kan sayang banget punya mobil bagus-bagus nanti kebakaran. Jangan sampai ya. Ingat-ingat ya, harus dirawat. Oke? Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.